kalau istilahnya orang Jawa kembang. Bunga untuk nyekar ya ke makam itu. Jadi hal-hal yang sifatnya spiritual mistis gitu sudah nggak asing ya. Gitu ya. Karena jualannya bunga, kemenyan, Oke. batu nisan ya, tikar mayat, kain kafan. Jadi hal-hal yang sifatnya kematian itu, waduh, udah gladi bersih duluan kita. Pandemi ini alhamdulillahnya kami menghasilkan 3 buku. Tetap produktif ya. Iya, 3 buku. Sekarang. Karena prinsipnya ini orang tetap punya duit, kan orang tetap punya kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuannya. Cuman mungkin daya belinya agak mengecil atau shrinking. Teachable-nya dapat. Panglima ini mau diajari, mau menyimak, tapi resourcefulnya bukan dia nggak mau, memang nggak ada resource-nya. Istilahnya diperes juga nggak keluar santannya gitu ya. Aku pengen Sam gitu, tapi ini modalnya nggak ada ini, atau istilahnya untuk jadi bandarin tindakan-tindakan yang kita sarankan itu nggak ada. Selalu semangat, pantang menyerah. Juara tersebar di seluruh dunia. Juara luar biasa. Salam juara, bersama saya Panglima Juara Manusia 5 Kuadran. Sobat juara sekalian, bertemu kembali dengan saya dalam program Bincang Juara. Hari ini saya berada di sebuah kota yang luar biasa. Kota ini pernah menjadi tempat saya sering wirawiri dari kampung halaman saya ke kota ini, yaitu Kota Malang. Di sini kita akan ketemu dengan sobat juara kita, seorang pakar marketing, terutama beliau sering mendampingi kuliner-kuliner yang sekarang ini namanya beken di belantara kuliner Indonesia. Siapa dia? Ayo kita temuin dia dan kita nanti akan mencari ilmu, mencari pengalaman agar kita bisa menirunya. Nah, itu orangnya sudah datang tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, bagaimana nih kabarnya? Saya mesennya ojek online ini tadi, datangnya Panglima Juara. Luar biasa. Ini petanya nyasar ini kayaknya sampai ke Malang nyasar ini. Nih, bener nih. Sampai ke Malang. Malang itu kalau diwali apa ya? Ngalam. Ngalam ya. Ngalam. Nah, ini orangnya. Ini orangnya sudah di sebelah saya. Alhamdulillah. Namanya siapa, Bang? Namanya Faizal Alfa, F-A-I-Z-A-L spasi A-L-F-A. Cuma ada satu nama ini di Indonesia kayaknya dia. Nah, orangnya gimana? Keren kan? Mas Faizal. Siap. Panggilannya Mas Alfa atau Mas Kalau Faizal? di Ngalam ini Mas jadi Sam. Oh, dari Sam. Oke. Sam. Saya tak ikut-ikutan ya. Sam Faizal. Iya, siap. Sam. Ini kan kita kan lagi ngobrol nih, disaksikan sobat juara sekalian yang ada di seluruh dunia. Waduh, ya kan? Ini penontonnya Panglima Juara ini dari segala kalangan ya. Nah, mereka pengen tahu Sam biasanya. Kalau ngomongin Sam Faizal sekarang yang sudah sukses ini kan, amin, insyaallah. Orang kan ngelihatnya kan hanya sekarangnya gitu ya. Siap. Tapi mungkin teman-teman sobat juara ini pengen tahu kisah dari Sam ini dari kecil sampai sekarang ini gimana? Bisa diceritain, Sam? Ya, terima kasih Panglima. Jadi kalau bicara masa kecil ya, saya ini kelahiran Jombang. Oh, Jombang? Ya, kelahirannya saya di Jombang, Jawa Timur ya. Kalau familiar pasti Gus Dur ya, M. Haidun Najib ya, Ponari, Rian. Ya, jadi kalau kita bicara masa kecil itu, saya masa kecilnya orang tua saya PKL. Pedagang kaki lima. Jadi kami buka warung di sebuah jalan di Jombang namanya Jalan Siliwangi. Tapi warungnya ini warung dunia lain. Jadi menyediakan kebutuhan untuk dunia lain. Jadi orang tua saya itu jualan, kalau istilahnya orang Jawa kembang. Bunga untuk nyekar ya ke makam itu. Jadi hal-hal yang sifatnya spiritual mistis gitu sudah nggak asing ya. Gitu ya. Karena jualannya bunga, kemenyan, batu nisan ya, tikar mayat, kain kafan. Jadi hal-hal yang sifatnya kematian itu, waduh, udah gladi bersih duluan kita. Di Jombang ya. Tapi alhamdulillah orang tua itu punya kesadaran yang sangat tinggi terhadap pendidikan. Jadi meskipun
kalau dibilang kan tidak ideal kondisinya ya, tidak sangat berkecukupan gitu. Tapi orang tua kalau saya renungi sampai sekarang mereka ini tidak memberikan kompromi kalau untuk kependidikan. Jadi kalau saya runut-runut ya, mulai dari TK, SD, SMP, SMA ini di the best semua. Di kota itu the best semua yang dipilihkan gitu. Sampai kuliah. Berapa bersaudara? Saya ada 4 bersaudara. Saya nomor 1. Oh, nomor 1. Nomor 1 ini kan pembuka jalan ini ya. Pembuka Ini jalan nomor 1. Bebannya itu sangat luar biasa karena Betul. ngasih contoh ke adik-adiknya. Ke adik-adiknya. Yang nomor 2 pun itu cuma selisih 11 bulan secara usia. Jadi bapak saya mungkin waktu itu lagi semangatnya gitu ya, kapasitas produksi masih tinggi gitu ya. Jadi selisih cuma 11 bulan, sehingga ketika saya masuk sekolah setahun berikutnya adik masuk ya. Ketika saya masuk kuliah setahun berikutnya adik masuk. Jadi ya praktis secara prinsip saya cuma punya waktu adaptasi setahun, karena setelah itu kan kita ngomong alokasi, ini kan pengalokasiannya digeser ke adik gitu. Makanya saya kerja dari semester 3. Dari semester 3? Iya, jadi itu sejarahnya gitu, karena saya sadar betul ini semester 3 jelas keran ini alirannya dipindah nih ke adik. Karena beda kota juga kan, adik kuliah di Surabaya. Tapi yang pintar adik saya itu sampai kuliah di Amerika. Sekarang adik ini? Saya udah balik ya, kuliah di Ohio di Amerika. Luar biasa. Tapi kalian memang keluarga yang luar biasa sih. Alhamdulillah ya, barokahnya orang tua lah. Dulu kuliah di mana? Saya kuliah di Ilmu Komunikasi di Universitas Brawijaya di Malang. Oh, berarti memang kuliahnya di Malang, sekarang pun tinggalnya di Malang. Istri juga orang Malang juga? Istri ini kayaknya tetanggaan nih sama Panglima Juara ini. Begitu? Kelahiran Nganjuk. Nganjuk. Ya, alun-alun Kutong Nganjuk. Terkenal nasional itu. Ya. Kita tadi udah tahu sejarahnya dari Sam Faisal, dari anak seorang PKL dunia lain, iya, warung dunia lain, kuliah di Ilmu Komunikasi. Berarti sekarang ngerjain apa nih? Kalau sekarang alhamdulillah saya sama teman-teman di Malang ini ya, sumber daya manusia kan melimpah luar biasa di Malang. Ada 68 kampus di satu kota ini. Berarti berapa ribu mahasiswa itu? Luar biasa jumlahnya. Nah, dari situ tentu hal-hal yang sifatnya adalah melibatkan kemampuannya orang, itu kita punya keunggulan di sini. Makanya saya sama teman-teman bikin sebuah jejaring usaha gitu ya. Ada beberapa perusahaan, induknya namanya iMarks, kita sebutnya PT Fortuna iMark Trans. Ini basicnya di konsultan pemasaran, terutama untuk bisnis F&B. Di Panglima, di kuliner ya. Betul, karena kuliner juga sedang bertumbuh. Mereka juga punya daya beli untuk bayar karena mereka sedang berkontraksi kan. Ya ini Panglima Juara ini kan juga ekspansinya kan juga luar biasa, kita sama-sama tahu lah ya. Jadi karena ada prinsip sederhana, apapun yang terjadi orang tidak akan berhenti makan. Mau pandemi, mau misalnya ini ada gunung meletus, mau apa ya, orang nggak akan berhenti makan gitu. Jadi bisnis kuliner ini punya sebuah, menurut saya, posisi tersendiri yang dalam tanda kutip eternal, abadi. Tinggal itu, bagaimana kita mengolahnya. Ide itu datangnya dari mana? Ide ini berangkatnya dari ketika di tahap awal kan tentu kita pakai jurus mabuk ya. Jadi semua klien kita handle. Wah, saya pernah handle marketing untuk properti, pernah handle marketing untuk baby shop, pernah handle marketing untuk apa itu kebutuhan makanan, apa binatang piaraan, handle marketing untuk jasa konstruksi gitu. Dan kemudian ada satu sustainability ya, keberlanjutan yang kami temukan ketika handle klien kuliner ya. Dari pengalaman Sam Faisal sendiri kan, dari kuliah itu pernah merasakan sebagai seorang karyawan atau langsung terjun ke bisnis? Kerja dulu ya. Saya sempat kerja di radio. Oh, sempat di radio. Cita-cita saya itu bekerja di media. Itulah kenapa saya kuliah di Ilmu Komunikasi. Jadi cita-cita saya saat itu saya ingin keliling Indonesia itu dari SMP, tapi nggak mau bayar sendiri. Dan dalam pikiran saya saat itu jalan yang memungkinkan untuk itu ya bekerja di media kan. Kita lihat, wah ada orang reporter melaporkan dari kota. Nah, cita-cita awalnya di situ. Nah, tapi dari situ kemudian kita cari yang awal kan, masuk jadi penyiar radio. 2007. Makanya ngomongnya lancar tanpa oli ya. Tanpa oli, karena biasa bikin skrip dan kemudian nyampaikan itu, ngomong sendiri 2 jam biasanya. Sam, ya, Malang ini kan sekarang kondisinya seperti sekarang ini agak apa ya, agak menantang ya. Jadi kalau ngomongin agak turun kayaknya orang enak gitu ya. Jadi agak menantang situasinya sekarang ini. Kira-kira
Sam Faisal sendiri bagaimana dengan bisnisnya sekarang ini? Ya, jadi pandemi itu pukulan yang luar biasa, terutama di bisnis konsultan. Kami juga punya restoran, jadi ada 5 outlet yang buka saat itu karena lagi semangat juga kan, lagi bertumbuh. Ya dipukul dengan keras oleh pandemi, karena begitu mahasiswa nggak ada itu kan boleh dibilang sepertiga penghuni kota ini hilang mahasiswa. Terus wisata juga yang dibatasi, sepertiga lagi hilang. Jadi sisanya tinggal sepertiga di kota ini. Masyarakat asli kota Betul, Malang, yang permanent residence di situ. Nah, itu cukup menantang. Kami terpaksa untuk menutup sementara saat itu beberapa outlet, dan kemudian beberapa outlet diganti produk. Ganti produk yang lebih orang kantoran bisa masuk, maksudnya gitu, nggak cuma mahasiswa aja ya. Jadi itu penyesuaian yang dilakukan. Dan kalau untuk yang usaha konsultannya, kami melakukan penyesuaian layanan-layanan yang justru bisa tersebar lebih luas. Itulah kenapa kami pandemi ini alhamdulillahnya kami menghasilkan 3 buku. Tetap produktif ya. Iya, 3 buku sekarang. Karena prinsipnya ini orang tetap punya duit kok, orang tetap punya kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuannya, cuman mungkin daya belinya agak mengecil atau shrinking. Buku kan paling 100-200 ribu, orang masih punya lah duit segitu ya. Tinggal kita sebarkan, ada 514 kota di negara ini gitu. Jadi ya menurut saya itu dalam tanda kutip naif banget kalau kita nggak sampai nggak bisa untuk menjual sesuatu yang sifatnya ada value-nya. Sam Faisal, kadang kan orang kan ada yang seneng dengan profesi konsultan, ya kan? Ada yang antipati dengan profesi konsultan, gitu kan? Gimana itu caranya meyakinkan orang untuk bisa trust dengan apa yang Anda bawa gitu? Betul, tantangannya memang sedikit luar biasa karena banyak posisi itu konsultan itu digeneralisasi. Jadi namanya konsultan itu menyelesaikan semua permasalahan. Nah, saya mengambil positioning yang berbeda ya, karena misalnya kalau di bisnis F&B aja kan ada ya 3 masalah umum lah, dari marketing, dari operation, sama dari sisi keuangan. Dan saya nggak jago di ketiganya. Yang gitu. ini menjadi tantangan karena biasanya umumnya rekan-rekan kolega saya ini jadi superhero gitu loh. Jadi ketika ngobrol dengan prospek atau klien itu mengklaim mampu untuk menangani ketiganya at once. Nah, itu jatuhnya nanti adalah over expectation karena berpikir waduh ketemu satu ini beres semua permasalahan dan tidak terjadi gitu loh. Jadi ini kan yang jadi tantangan bagi kita untuk mengedukasi. Saya ngomongnya ya di marketing, karena apa? Operasional urusan lain lagi, mungkin rekan saya yang lain, dan saya rekomendasikan, kita punya jaringan kan. Urusan keuangan rekan yang lain lagi. Jadi saya umpamakan kayak ujian nasional, betul. Ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika gitu pada zamannya gitu ya. Saya ini mungkin boleh dibilang bagian bahasa Inggris lah ya. Matematika bagian keuangan, bahasa Indonesia yang bagian operation. Ini kan 3 PR awalnya. Tentu hal yang tidak mudah ya menjalani sebuah bisnis konsultan yang dimana orang harus melihat dan yakin bahwa ketika saya berpartner dengan Sam Faisal akan memberikan dampak positif terhadap bisnis saya kan gitu kan. Karena intangible kan. Iya, sesuatu yang ngomonginnya kembali lagi dunia lain. Betul. Hal goib tadi. Hal goib. Kira-kira suka dukanya sebagai konsultan apa, Sam? Suka dukanya ini di fase awal saya tadi sempat bilang kan bahwa wes pokok ada klien hajar lah, ambil kan gitu kan. Bisnis di sisi awal kan yang penting menghasilkannya. Tapi dari situ kami belajar, kami memilah klien ini jadi 2 ini Bang Liman. Yang pertama adalah klien yang memang dalam mode untuk bertumbuh. Yang kedua klien yang dalam mode untuk survival. Itu yang kami pelajari betul saat itu. Jadi klien-klien yang sifatnya ini bertumbuh ini pada prinsipnya kondisinya lebih ideal. Karena dia tahu dia sedang naik kelas dan ada mata pelajaran baru yang perlu dia pahami supaya bisa kompetitif di kelas itu, sehingga mau untuk belajar dan mau, istilah saya adalah ada 2 unsur, teachable mau diajar ya, sama resourceful, mau untuk menyediakan sumber daya agar mempraktekkan itu. Nah, yang di klien yang model survival ini umumnya kan dalam posisi sudah di ujung jurang ya. Gitu ya. Mungkin sudah kadung ambil beberapa kemitraan misalnya gitu ya, investasi, sudah terima duit, sudah buka di beberapa outlet dan performanya tidak seindah outlet pertama misalnya kayak gitu. Lah baru nyariin kami. Nah, ini biasanya teachable-nya dapat.
Panglima ini mau diajari, mau menyimak, tapi resourcefulnya bukan dia nggak mau, memang nggak ada resource-nya. Istilahnya diperes juga nggak keluar Betul, santannya udah nggak ada gitu ya. Aku pengen Sam gitu, tapi ini modalnya nggak ada ini, atau istilahnya untuk jadi bandarin tindakan-tindakan yang kita sarankan itu nggak ada. Nah itu yang sebenarnya menurut kami juga tindakan yang riskan kan saat itu bagi kami, karena apa, persepsi yang muncul kemudian kan gini, sudah ini ya kayaknya kemarin dihandle oleh IMAX tapi kok oke paham. tetap remuk kan, kira-kira jadi gitu, dan ada seolah kami menanggung dosa itu keseluruhan gitu. Ada reputasi yang akhirnya disematkan kepada Sam Faisal karena dianggap nggak berhasil gitu. Padahal istilahnya nih jurusnya udah gua kasih nih, lu udah gua ajarin, tapi ayo eksekusi nggak ada resepnya duitnya. Nggak ditebus. Resepnya nggak ditebus. Resepnya keluar tapi nggak ditebus. Sobat juara sekalian, itulah salah satu suka dukanya menjadi seorang konsultan ya. Tapi tadi cita-citanya kayaknya tercapai ya, keliling kemana-mana. Alhamdulillah. Gitu ya. Jadi paling nggak dari 514 kota di Indonesia itu, kalau saya sempat iseng kan kemarin saya list itu sepertiganya saya pernah. Sepertiganya dari datangi ya. Sekitar 150-200an kota itu sudah mendatangi, sampai kota-kota Palopo, sampai ke Sangatta gitu. Kota-kota yang dulu itu di mana sih gitu ya. Sampai ke sana alhamdulillah. Tapi dari jalan yang lain ya, jalan menjadi marketing consultant. Dari achievement yang sekarang Sam Faisal udah jalan ini, apa yang Sam Faisal rasakan ketika tahu bahwa mitranya itu berhasil? Ya. Terus kemudian setelah berhasil, Sam Faisal sayonara ya, kita selesai. Nah, itu kan pasti ada sesuatu yang ya. Gimana gitu ya? Ya. Menurut saya itu satu konsekuensi. Karena apa? Itu kan nasibnya guru kan. Jadi guru itu ya gurunya Panglima lah, gurunya SD. Yang mungkin sampai titik tertentu kan tetap ngajar gitu ya. Ini Panglima sudah keliling Indonesia, sudah punya perusahaan yang beranak pinak gitu. Tapi di sisi lain juga ada kesadaran penting yang kemarin kita sempat ngobrol juga kan, nyambung, bahwa di sisi lain kan kita ini sebagai pemain, di sisi lain kita juga sebagai investor. Makanya juga saya menjajaki untuk, dan sudah masuk ke beberapa ini punya kepemilikan. Wah, di situ. Itu salah satu konversinya ya. Bener, beberapa owner ini kan cukup legowo gitu untuk apa ya, mengapresiasi ya, memang sedikit banyak sedang itu kita punya kontribusi di situ. Dan saya sangat respect dengan owner-owner yang istilahnya nggak lupa kulit kayak gini. Karena memang biasanya orang itu kalau saat susah itu inget temen. Temen yang membersamai gitu kan. Tapi ketika seneng itu ya semoga berharap tetap ingat gitu kan. Tapi kan itu kan kita nggak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa kita kontrol pasti adalah diri kita sendiri, penerimaan kita sendiri. Betul. Sam Faisal. Ya. Ini kita nggak sadar ya udah hampir selesai nih acara ini. Tapi udah mau nyebrang pulau ini. Seru banget loh ngomong sama beliau itu. Kayaknya wawasannya nggak pernah ada tepinya. Alhamdulillah. Selalu berlautan terus nih. Insya Allah. Nggak ada habisnya maksudnya. Belajar terus. Pesennya buat sobat juara sekalian apa, Sam? Pesennya sih kalau menurut saya ada 5 ya. Karena ada 5 kuadran. Saya ikutan juga gitu. Karena kami kalau di konsultan itu kan membangun sebuah metode kan. Jadi nggak cuman istilahnya dongeng istilahnya. Kenapa saya menulis buku juga? Saya pernah dapat celutukan sebenarnya dari temen, bilangnya kayak gini, kamu itu kan bawa ajaran, kitabmu mana? Cuman gitu tuh. Tapi itu menancap di kepala saya. Ini bener ini. Kamu itu bawa ajaran, kalau nggak ada kitabnya, ya bahasanya dia, ya kamu bisa menyesatkan nanti. Kan berubah-ubah nanti. Nggak bisa dirunut kan. Nah, karena kalau kita ngomong tentang materi, lah kalau mau jadi konsultan lihat aja di YouTube, pelajari 1 minggu, udah jago kalau ngomong. Tapi bagaimana itu menjadi sebuah kerangka pemikiran itu hal penting. Jadi pesan saya ada, apapun yang kita lakukan mengacu pada, kalau saya 5 ya, ada namanya 5 kaidah pemasaran ala IMAX. Jadi ini bagaimana meringkas pemasaran ini dalam 5 poin ini. Yang pertama adalah tentukan target. Ini penting sekali, dan kalau belum korporasi ini kan kadang-kadang nggak nyadar gitu, yang penting mengalir gitu. Kalau korporasi kan yang penting buat makan. Nah, kalau korporasi kan ini kakinya banyak ini yang berkepentingan. Kita mesti punya clear target. Terus yang kedua adalah tentukan tipe konsumen ideal. Makanya saya nggak maruk.
Saya bisa jadi konsultan pemasaran untuk banyak bidang industri, tapi saya milih gitu loh. Itu aja udah dalam tanda kutip udah muntah-muntah itu kalau nggarap kuliner di Indonesia ini kita tahu loh potensinya ya. Pilih tipe konsumen ideal supaya kita bisa istilahnya identify dan mampu untuk provide dengan benar. Ketiga adalah rancang program. Ya, jadi apa programnya berdasarkan si tipe konsumen ideal tadi, dan ini nggak perlu ngarang, maksudnya nggak perlu katut gitu. Tanya aja, kalau kita punya komunikasi dengan baik kepada si tipe konsumen ideal, mereka jawab kok. Toh kan kita juga melayani mereka, bukan melayani society, enggak, yang lain si konsumen tadi. Ya udah tanya aja gitu. Terus yang keempat, kita buat konten. Saya yakin seperti ini kita bikin konten gini karena memang ini ditarik tadi karena memang ada programnya dari Panglima Juara, karena memang tipe konsumen idealnya itu mampu menikmati itu dan ada target yang sedang dikejar. Ya kan ada teman-teman ini kan nggak sendirian kan, ada tim kerja kan. Pastilah, nggak sanggup sendirian. Betul. Jadi yang keempat adalah bikin konten, dan yang kelima adalah lakukan aktivasi. That's simple way untuk memahami marketing. Tentukan target, pilih tipe konsumen ideal, rancang program, buat konten, lakukan aktivasi. Repeat aja gitu. Ya. Sudah. Tadi saya sangat terkesima dengan kitabnya apa sih gitu kan. Nah, bisa dijelasin nih Sam. Kitabnya sudah ditulis untuk marketing. Ya. iMac itu apa aja nih? Saya menerbitkan buku di 2017, judulnya adalah 3D Marketing. 3D Marketing. Tentang apa itu ceritanya? Jadi meringkas marketing menjadi 3 huruf D, designing sama delivering. Defining ini 2 poin yang pertama dalam 5 kaidah tadi. Define your target, define your ideal customer. Terus designing program nomor ketiga. Terus deliver konten sama lakukan aktivasi. Jadi kan apa ya, pikirannya itu bisa diikuti gitu loh, karena tertuang. Ada platformnya. Betul. Yang harusnya platform ini siapapun bisa ngikutin. Insya Allah begitu. Jadi ketika ditanya ini dasar ngajarnya apa, ketika ini dasar tindakannya apa, nanti aku dikonsultani itu aku dapat apa, cara berpikir apa, itu lengkap. Bukan sekedar halusinasi dan dongeng. Betul. Yang kedua kita nulis buku ini, tim saya ya, saya istilahnya mencetak apa ya, saya ingin jadi kingmaker gitu ya. Jadi ada pangeran yang kita jadikan kingmaker. Jadi buku yang membersamai. Buku yang kedua judulnya adalah Laperpreneur, marketing kekinian bisnis kuliner. Jadi kalau buku yang pertama bicara tentang kerangka berpikirnya, buku yang kedua ini mendorong pentingnya untuk menginstal tim. Jadi mulai dari tim itu gimana, bahasanya gitu, job desk-nya apa, KPI-nya apa, itu tertuang di buku ini. Yang kedua ya. Yang ketiga ini cukup unik proses pencarian judulnya, karena saya dari Jombang kan, terkenal pesantrennya Jombang ini. Saya tergelitik, saya bikin sebuah buku judulnya Kitab Kuning Internet Marketing. Nah, kan ada 5 di situ. Kalau orang-orang NU itu kan suka baca kitab kuning gitu kuning, ya. Arab gundul. Tapi ini kitab kuningnya Internet Marketing. Jadi bagaimana mendorong para pelaku usaha kuliner ini untuk mampu eksis di internet secara efisien. Efisien kata kuncinya. Kalau Sobat Juara ingin membaca dulu nih 3 kitab tadi, bisa beli di mana? Belinya di jaringan toko buku Gramedia, alhamdulillah sudah ada. Atau kalau sukanya online, karena biasanya yang dari luar pulau kan kesulitan untuk mendapatkan itu, dimasukkan saja judul bukunya, nanti ada rekan-rekan reseller ini beredar. Berarti mudah ya mendapatkannya. Insya Allah mudah ya. Kalau mau kontak Sam Faisal sendiri di nomor telepon berapa nih? Biar ya. Bisa sambung. Nanti saya save WA-nya, saya itu seneng nge-save nomor WA-nya orang. Gitu ya. Iya, terus habis itu saya update status WA. Saya nanya dong kalau gitu. Ada berapa kontak number di telepon sampean? Ya. Kalau sekarang, ini ada hampir 5.000, 4.000 sekian. Berarti gitu, masih kalah dengan saya. Waduh. Saya baru 19.000 kontak number. Yang rajin saya kumpulkan. Siap suhu. Sejak tahun 2006. Betul, itu penting sekali. Jadi saya dulu itu nomor telepon itu saya tulis di Excel. Wah. Dulu kan kita nggak pernah tahu kan bagaimana nge-save nomor kontak telepon. Terus di handphone zaman gitu, dulu kan maksimal
Ya, 100. 100. Saya beli semen waktu itu sampai Ya. 1000. Ya. Habis itu nggak muat. Saya Ya. tulis di Excel. Nah, Oh. sekarang alhamdulillah sudah Ya. ada Google kan. Ya. Ada Bisa Gmail, di-backup bisa situ. di backup di situ. Dulu Ya, kalau ya, kehilangan handphone itu wah stres kita. Tapi saya yakin bahwa salah satu keberhasilan bisnis itu adalah networking. Betul. Karakter, Betul. fokus, konsistensi, networking. Dan detail. Detail. Nah, tidak Ya. ada semua orang yang bisa menguasai ini semua. Karakter wajib ada. Betul. 4-nya ini boleh dikolaborasikan. Siap. Nah, itu kira-kira yang saya Karakter lakukan. fondasinya ya, kan? ya. Sam Faisal, Siap. terima kasih banyak atas waktunya dan Sama-sama. habis ini saya diajak ngerawon sama Waduh, beliau, ya kan? Jadi kalau ke kalau ke Malang Malang, dia selalu pokoknya ya. kalau ke Malang Ya, temuin nggak saya. boleh lapar. Nggak boleh lapar ya. Oke, sobat juara sekalian, Siap. ingat ya apa yang dipesankan oleh Sam Faisal tadi, 5 target tadi, terus kemudian juga jangan lupa baca 3 bukunya, bahkan kontak nomornya pun Ya. tadi udah disebutin belum ya nomornya? Berapa Ya. nomornya? Gampang, bisa diapalin ya. 081 333 445 006 loh. Wah, gampang banget loh. Iya. Ya, kita sudah sampai di tempat rawon nih, mau nikmatin sama Sam Faisal. Tentunya terima kasih banyak Sam Sama-sama. Faisal. Kalau bahasa Malangnya rutamnus. Rutamnus, ya. Rutamnus ilakes. Rutamnus ilakes Ya. Sam Faisal. Semoga kita akan ketemu dengan bincang juara maupun inspirasi juara yang akan datang, dan tentunya saya berharap bincang juara kali ini akan menginspirasi sobat juara sekalian. Salam juara. Juara luar biasa. Selalu semangat, pantang menyerah. Juara ada untuk Anda, tersebar di seluruh dunia. Juara luar biasa.